Di dalam materi sebelumnya, kita sudah membahas ada beberapa cara manajemen memori yang tujuannya untuk menyimpan banyak proses agar tercapai multiprogramming. Jadi di dalam proses itu harus ada di dalam memori sebelumnya sebelum dapat dieksekusi. Namun dalam banyak kasus tidak semua bagian program itu dibutuhkan. Contohnya misalnya di sini ada error handling atau penanganan error. Jadi kan error pun kan juga jarang sekali terjadi ya. Jadi kode yang berisi error handling ini juga jarang digunakan. Kemudian juga ada struktur data di mana terkadang dialokasikan sangat besar sekali. Misal kita membuat array gitu ukurannya 100 kali 100 elemen. Padahal yang digunakan tidak lebih dari 10 kali 10. Maka sebenarnya kita dapat mengalokasikan hanya beberapa bagian proses saja atau batch yang dibutuhkan oleh program. Jadi tidak semua. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pemisahan antara logical dan physical memory. Jadi pemisahan tersebut, pemisahan antara logical memory dan physical memory. Ini yang disebut dengan virtual memory. Nah, di dalam virtual memory ini diperbolehkan untuk besarnya sekitar 1,5 kali lipat sampai 4 kali lipat dari physical memory yang tersedia. Jadi ukuran memori virtual ini akan memudahkan programmer karena tidak perlu memikirkan ukuran physical memory yang tersedia. Kemudian terdapat konsep virtual address space atau ruang alamat virtual. Jadi ini sebenarnya jangkauan alamat virtual yang tersedia untuk sebuah proses untuk disimpan di memori. Jadi semisal penggambaran seperti ini, dia dimulai dari 0 sampai nilai maksimalnya. Kemudian ini berurutan, walaupun nanti pada physical memory akan diatur dalam page frame, dan pada memori physical bisa jadi tidak berurutan. Nah, jadi di dalamnya jelas yang pertama kita akan punya kode dari program tersebut, kemudian data, kemudian di sini ada heap. Heap atau memori yang dialokasikan untuk berjaga-jaga. Jadi misalnya suatu variabel gitu membutuhkan memori tambahan yang tidak diketahui pada saat waktu compile. Jadi nanti heap-nya ini akan menggunakan alamat memori lebih ke atas. Jadi dia tumbuh ke atas gitu. Yang digunakan pada saat alokasi memori dinamis. Kemudian di sini stack juga akan diperbolehkan tumbuh ke bawah di dalam memori. Misalnya untuk function calls. Nah, ini terdapat ruang kosong antara heap dan stack adalah bagian dari ruang alamat virtual. Tetapi akan membutuhkan ruang memori fisik apabila heap atau stack bertumbuh. Nah, ini jadi kalau misalnya virtual address yang terdapat hole atau ruang kosong ini disebut dengan sparse address space. Nah, jadi keuntungannya ruang kosong tersebut dapat diisi oleh heap maupun stack selama dia dibutuhkan. Nah, yang sudah pernah kita bahas juga, dua proses atau lebih dapat berkomunikasi menggunakan shared memory. Jadi misalnya ini masing-masing program ada stack, kemudian tadi ada heap, data, dan code. Kemudian yang proses lainnya juga punya heap, data,
dan code. Nah, di dalam virtual address memory ini membolehkan salah satu proses membuat area dari memori yang dapat di-share atau dibagikan dengan proses lainnya. Jadi, semisal di sini ada shared library. Nah, ini boleh dibagikan ke proses yang lain. Jadi, di sini ada shared page. Ketika proses membagi bagian ini, yang mana adalah virtual address space proses tersebut, maka physical page dari memori akan dibagikan juga. Salah satu implementasi virtual memory adalah dengan demand paging. Jadi pada metode tradisional, semua dari page dari suatu proses harus ada dalam memori. Padahal tidak semua bagian program diperlukan pada awalnya. Maka solusinya hanya memuat page apabila diperlukan. Maka di sini kita butuh tambahan informasi apakah sebuah page sudah berada di physical memory atau belum. Kita dapat menggunakan valid invalid bit pada page table. Jadi kalau nilainya V atau valid, maka dia ada di memori. Jika nilainya I atau invalid, maka di sini ada dua kemungkinan mengapa nilai valid invalid bit dari suatu page bernilai I. Jadi kemungkinan pertama, page belum dimuat di memori. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah page tidak berhak diakses. Tidak berhak diakses oleh proses tersebut. Ketika kita mengakses suatu page, kemudian nilainya invalid, maka kondisi ini disebut dengan page fault. Semisal kita punya suatu sistem dengan seperti ini, kita punya di logical memory, kita punya bagian dari program A, B, C, D, E, F, G. Indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari bagi beberapa page. Kemudian pada dasarnya mekanisme demand paging ini mirip dengan sistem paging dengan swapping. Jadi proses pada awalnya dia akan berada di memori sekunder yang biasanya adalah disk. Jadi misalnya posisinya ada di sini. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ini ada bagian-bagian yang lain. Nah, kemudian semisal proses akan dieksekusi, maka kita melakukan swipe ke dalam memori tetapi hanya bagian yang kita perlukan. Jadi ini semisal di physical memory. Physical memory, di sini kita bagi beberapa frame. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita hanya mau memuat bagian page 0, 2, dan 5. Jadi bagian hanya A, C, dan F. Misalnya yang A kita taruh di sini, di frame 4. Kemudian C-nya kita taruh di frame 6. Kemudian untuk yang F kita taruh di frame 9. Maka kita bisa mengupdate nilai dari page table. Page table. Di sini indeksnya adalah page. Jadi kita punya 6 di sini,
0 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada dua bagian. Yang pertama di sini adalah frame-nya. Kemudian di sini ada valid invalid bit. Nah, tadi yang sudah di-load hanya beberapa saja, yaitu bagian A, C, dan F. Atau page 0, dia ada di frame 4, dan nilai valid dan invalid bitnya dia valid, dia ada di memori. Kemudian yang sudah di-load lagi adalah bagian C atau page 2, dia posisinya di frame 6. Kita update nilai valid invalid bitnya sebagai valid. Kemudian sudah kita load lagi adalah bagian F atau page 5. Page 5 ada di frame, ini ceritanya 9. Page 5 ada di frame 9, kemudian kita tandai sebagai valid. Nah, ini yang lainnya karena belum dimuat di dalam physical memory, yang lainnya akan bernilai invalid. Nah, kemudian semisal kita melakukan eksekusi lagi, kemudian CPU menginginkan page 2. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan pada valid invalid bit pada page 2. Ternyata nilainya adalah valid, berarti sudah ada di physical memory. Kemudian CPU ingin mengakses page 1. Kita cek page 1, dia nilainya invalid. Nah, ini kan ada dua kemungkinan ya. Dia belum di-load atau tidak berhak untuk diakses. Nah, ketika CPU mengakses data pada page 1, maka terjadi page fault dan terdapat trap karena sistem operasi gagal membawa page yang diinginkan memori. Kemudian karena terjadi page fault, kita melakukan pengecekan ke internal tabel. Posisinya ini biasanya di PCB atau proses control block untuk melakukan page tersebut boleh tidak akses atau tidak. Jika hasilnya invalid, maka lakukan terminasi proses. Kemudian jika hasilnya valid dan ternyata page tersebut belum dibawa, maka sekarang posisi kita ada di page 1 atau B. Nah, kemudian kita cek, adakah frame yang bebas? Frame yang bebas ternyata ada, bisa kita lokasikan, maka kita lakukan penjadwalan untuk membaca page 1 ke dalam frame yang dialokasikan. Ketika pembacaan selesai, maka kita lakukan perubahan pada internal tabel dan indikasikan bahwa page tersebut sudah di memori. Kemudian kita lakukan restart. Kalau tadi terjadi interrupt, kita restart dari instruksi yang diinterrupt oleh trap. Kemudian proses sekarang dapat mengakses page. Semisal kita memulai suatu proses gitu ya, tanpa ada page di dalam memori kosong, maka akan terjadi page fault untuk setiap pengaksesannya. Setelah page yang diminta dari pointer dari instruksi pertama, maka akan dimuat di dalam memori. Setiap pereferensian dari page akan terjadi page fault terus-menerus sampai suatu titik tidak terjadi page fault lagi. Dan dapat melakukan eksekusi tanpa terkena fault lagi. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan performansinya. Performansi dari demand paging. Demand paging dapat mempengaruhi performansi dari sistem komputer. Jadi di sini dia punya 3 aktivitas pertama. Yang pertama melayani interrupt, kemudian membaca page dari disk, kemudian restart proses. Nah, ini aktivitas yang paling banyak membutuhkan waktu adalah membaca page dari disk. Nah, waktu akses efektif atau yang disebut dengan effective access time
atau yang biasanya disingkat dengan EAT. Nilai dari EAT ini akan bernilai sama dengan waktu akses memori ketika tidak terjadi page fault. Jika terjadi page fault, maka kita harus membaca page yang dibutuhkan dari disk. Nah, di dalam perhitungan, di sini kita memerlukan suatu probabilitas P terjadinya page fault. Jadi, nilai dari P ini akan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai P sama dengan 0, maka tidak ada page fault sama sekali. Dan jika 1, setiap kali referensi terjadi page fault. Jadi page fault selalu terjadi. Nah, kita berharap nilai P ini akan mendekati dengan 0, yang mana berarti sedikit sekali terjadi page fault. Kemudian untuk rumus dari effective access time ini, dia akan bernilai 1 dikurangin P, kemudian kita kalikan MA atau waktu akses memori, kemudian ditambah P kali page fault time. Page fault time. Nah, misalnya biasanya dalam perhitungan ini kita akan memakai satuan nanosecond, atau 10 pangkat minus 9 detik. Sedangkan kalau kita pakai millisecond, itu dia bernilai 10 pangkat min 3. Misalnya kita punya waktu akses memori sebesar 200 nanosecond. Kemudian terjadi page fault 1 kali per 1000 kali. Maka nilai P kita adalah 0,001. Kemudian waktu page fault time untuk melakukan service ini misalnya 8 millisecond atau 8 kali 10 pangkat 6 nanosecond. Nah, berarti kita bisa menghitung nilai EAT-nya, effective access time-nya. 1 dikurangi tadi P-nya 0,001. Kemudian kita kalikan waktu akses memori 200 nanosecond. Kemudian di sini ditambah P lagi 0,001 dikalikan waktu page fault service-nya 8 millisecond atau di sini dalam nanosecond 8 kali 10 pangkat 6. Nah, maka kalau kita hitung di sini nilainya adalah 0,999 kali 200. Kemudian di sini ini pangkat min 3, pangkat 6, berarti 8 kali 10 pangkat 3. Ini berarti 1,99,8 ditambah 8.000 nanosecond, hasilnya adalah 8.199,8 nanosecond atau sekitar 8,2 millisecond. Nah, semisal kita menginginkan performa yang turun hanya kurang dari 10%, maka kita bisa menghitung nilai P atau probabilitas page fault yang harus dipenuhi. Jadi di sini EAT-nya hanya bisa 110% dari EAT yang lama. Jadi di sini 110% dikalikan 200 nanosecond atau 220 nanosecond. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini harus kurang dari lebih dari 1P kali MA, kemudian ditambah P dikalikan waktu page fault service-nya. Maka di sini 220 nanosecond lebih dari 1 min P kali 200 ditambah P
kali 8 kali 10 pangkat 6. Ini 220. Jika kita kalikan, hasilnya adalah 7.999.800 P dikurangi 200. Nah, di sini kalau kita bagi gitu, nilai P akan kurang dari 0,000025 atau 2,5 kali 10 pangkat min 6. Ini berarti bisa kita jadikan 1 bagi 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi hanya bisa terjadi 1 kali page fault per 400.000 kali percobaan referensi. Dari diskusi yang kita sudah bahas, terdapat masalah apabila terdapat frame yang kosong ketika satu page ingin dialokasikan. Maka solusinya adalah page replacement, yaitu menukar page yang sudah dialokasikan di frame untuk ditukar dengan yang masih ada di dalam disk, sehingga local memory akan lebih besar daripada physical memory. Jika kita ingin meningkatkan degree of multiprogramming, maka terjadi over-allocating atau alokasi berlebih. Contoh misalnya kita mempunyai 3 proses 1, 2, dan 3, masing-masing memiliki 10 page. Nah, pada saat berjalan, dia hanya membutuhkan, maka hanya berjalan 5 page saja. Kemudian, di dalam physical memory, hanya terdapat 20 frame. Maka ini masih bisa dialokasikan, tetapi bisa terjadi tiba-tiba dari ketiga proses itu membutuhkan 10 page yang harus dimuat ke dalam frame. Maka tidak muat karena tidak ada frame yang kosong. Terlebih lagi, memori tidak hanya digunakan untuk menyimpan page saja, tapi juga buffer atau buffer dari I/O yang cukup banyak menyita memori. Ketika terjadi over allocating, di sini ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama, dia akan melakukan terminasi proses user. Yang kedua, dia akan melakukan swap out. Swap out proses dan bebaskan semua frame. Memang akan terjadi pengurangan dari nilai level of multiprogramming, tetapi opsi ini cukup bagus untuk beberapa kondisi. Jadi opsi ini juga disebut dengan page replacement. Semisal kita mereferensi suatu page, kemudian terjadi page fault, maka kita akan mencari lokasi yang dibutuhkan di dalam disk. Jadi misalnya dalam disk ini yang kita butuhkan, maka kita akan mencari di dalam physical memory apakah ada frame yang kosong atau tidak. Jika ada, maka bisa kita gunakan. Nah, jika tidak ada, maka kita harus menggunakan algoritma penggantian page untuk memilih yang mana akan menjadi korban atau victim. Kemudian, kita harus menulis victim frame ke dalam disk, kemudian ganti page dan frame table. Kemudian kita harus melakukan pembacaan page yang diinginkan, kemudian kita muat ke dalam frame yang baru, kemudian ganti nilai page table. Kemudian baru kita bisa melanjutkan proses dari kapan terjadinya page fault. Jadi di sini terjadi page out dari victim. Kemudian di sini ada page in. Ada page in dari yang mau kita baca dari disk.
Jika terjadi seperti ini, maka kita memerlukan 2 kali transfer page. Transfer page. Yang satu keluar, yang satu masuk, sehingga membuat waktu page fault service lebih lama. Solusinya kita bisa menggunakan modify bit atau juga biasa disebut dengan dirty bit. Ketika modify bit diberikan oleh hardware, menunjukkan bahwa page tersebut sudah dimodifikasi. Ketika kita memilih page untuk pergantian, maka kita cek modify bitnya. Jadi di sini jika ada, maka page telah dimodifikasi. Page telah dimodifikasi karena telah dibaca dari disk. Nah, jika belum atau tidak ada, maka page belum dimodifikasi. Belum dimodifikasi sejak dia dimuat di memori. Maka kita perlu menulis dari memori ke disk karena sudah ada dan belum dimodifikasi. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah paradigm paging, maka kita bisa dibantu dengan yang pertama, page replacement algorithm. Nah, ini bertujuan agar page fault serendah mungkin. Kemudian yang kedua adalah frame allocation algorithm. Untuk menentukan berapa banyak frame yang dialokasikan untuk suatu proses dan frame mana yang bisa dipindah. Kita masuk yang pertama, page replacement algorithm. Di sini ada beberapa algoritma. Yang pertama FIFO, first in, first out. Kemudian yang kedua adalah optimal. Dan yang ketiga adalah least recently used. Kita masuk yang pertama, yang FIFO. Jadi seperti namanya, kita akan mengganti page yang dialokasikan lebih awal akan diganti lebih awal juga. Pertama masuk, pertama keluar. Semisal kita punya 3 frame gitu ya. 3 frame, kemudian terdapat reference string atau urutan page yang indiferensi sebagai berikut. 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4. Nah, ini pada pertama kali mereferensi 7, ini kan kosong ya framenya, maka terjadi page fault, kemudian kita masukkan 7. Kemudian pada saat kita mereferensi 0, juga tidak dapat kita temukan di dalam page frame-nya, maka terjadi page fault, kemudian kita masukkan 0-nya, 7, 0. Kemudian mereferensi 1, di sini hanya ada 7 dan 0, maka terjadi page fault, kita masukkan 1. Nah, kemudian 2, kita lihat ke dalam page frame kita, ternyata tidak ada, maka terjadi page fault. Kemudian kita harus memilih mana yang bisa dikeluarkan. Nah, di sini karena yang pertama masuk adalah 7, maka 7 kita ganti dengan 2. Jadi di sini 2, 0, 1. Kemudian ketika mereferensi 0, ternyata sudah ada, maka tidak terjadi page fault. Jadi ini nilainya masih sama, 2, 0, 1. Kemudian pada saat kita mereferensi 3 kita cek, ternyata tidak ada. Maka kita harus mencari mana yang dikeluarkan. Di sini pilihannya adalah 2, 0, dan 1. Yang pertama kali masuk adalah 0. Maka di sini 0 akan digantikan oleh 3. 2, 3, 1. Nah, kemudian ternyata 0 direferensi lagi dan di page frame kita tidak ada, maka terjadi page fault. Kemudian kita lihat yang pertama kali masuk adalah 1. Nah, ini berarti 1 digantikan oleh 0, 2, 3, 0. Kemudian di sini ada mereferensi 4. Di page frame kita tidak ada, maka terjadi page fault. Nah, di sini berarti ada yang perlu kita ganti. Yang pertama kali masuk decode-nya adalah 2. Jadi sini 2 diganti menjadi 4,
30. Nah, kita lihat sudah terjadi berapa page fault. 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada page fault. Kemudian di sini terjadi lagi. Jadi total ada 7 kali page fault. Nah, pergantian page menggunakan Vivo ini kelebihannya adalah mudah dipahami dan mudah diprogram. Tetapi performasinya tidak terlalu bagus karena page yang diganti dimungkinkan adalah modul inisialisasi yang telah lama digunakan dan tidak diperlukan dan bisa jadi terdapat variabel yang diinisialisasikan awal dan selalu digunakan. Mungkin teman-teman berpikir, gimana kalau misalnya kita menambah jumlah frame-nya yang semulanya 3 jadi 4 gitu ya. Apakah akan terjadi lebih bagus, lebih rendah nilai page fault-nya? Ini belum tentu, karena ada yang bernama Belady's anomaly, di mana tingkat page fault akan lebih tinggi ketika jumlah frame-nya lebih tinggi juga. Kemudian solusinya kita bisa menggunakan optimal page replacement. Jadi ini tujuannya adalah menurunkan nilai page fault serendah mungkin dan tidak terkena anomali Belady, yaitu dengan mengganti page yang tidak akan dipakai untuk waktu yang lama. Contohnya seperti ini. Semisal kita punya mereferensikan 701 20304. Kemudian di sini kita punya tambahan informasi misalnya 23031. Nah, tadi kita masih punya 3 frame yang sama. Jadi di sini terjadi page fault, 7 dimasukkan, kemudian kita mereferensi 0, juga terjadi page fault, 0 dimasukkan. Kemudian di sini kita mereferensi 1, tidak ada, terjadi page fault. Maka di sini kita masukkan juga ke dalam frame. Nah, kemudian kita mereferensi 2. Nah, ini kita cari dulu mana yang tidak akan digunakan dalam waktu yang lama. Kalau teman-teman lihat di sini 7 ini tidak ada di informasi ke depan yang kita punya. Jadi bisa kita gantikan 7 ini dengan page yang baru mau masuk. Jadi di sini 201. Oh ya, ini terjadi page fault. Nah, kemudian kita mereferensi 0, ternyata ada, tidak terjadi page fault. Kemudian di sini tetap 201. Kemudian kita mereferensi 3. Mereferensi 3 ternyata tidak ada, maka terjadi page fault. Kemudian kita cek yang mana akan digunakan berikutnya. Di sini kita punya informasi 2 akan digunakan di sini. Kemudian 0 akan digunakan di sini. Maka yang bisa kita ganti adalah 1, karena dia masih lama. Kemudian bisa kita ganti 203. Kemudian kita mereferensi 0. Nah, di sini 0 di dalam page frame kita sudah ada, maka tidak terjadi page fault. Posisinya masih sama, 203. Kemudian kita mereferensi 4. Nah, ini kita cek. Oh, ternyata tidak ada dalam page frame kita, terjadi page fault. Kemudian kita cari mana yang akan digunakan dalam waktu yang jangka lama. 2 ada di sini. Kemudian 0 ada di sini. Dan 3 ada di sini. Maka yang kita ganti yang paling jauh. Jadi di sini 0-nya diganti menjadi 2, 4, 3. Nah, kita lihat di sini terjadi 6 kali page fault, lebih sedikit daripada kita menggunakan Vivo. Algoritma ini memang ideal, tetapi tidak mungkin diimplementasikan, karena kita tidak tahu page mana yang tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.
Jadi algoritma ini hanya untuk membandingkan dengan performa algoritma yang lain. Kemudian algoritma terakhir, least recently used. Jadi kita akan mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode yang lama. Jadi ini informasinya dari history gitu ya. Kita mengetahui informasi yang didapatkan dari sebelumnya. Di sini ada dua cara implementasi LRU atau list recent use. Pertama dengan counter, yang kedua dengan stack. Kita bahas yang pertama dulu dengan counter. Semisal kita punya reference string seperti ini, 701 2 0 3 0 4. Nanti di setiap entry pada page table akan kita asosiasikan dengan field waktu penggunaannya dan tambahkan counter atau waktu logika. Jadi nanti clock-nya dinaikkan setiap ada referensi memori. Kemudian kita akan mengganti dengan page dengan nilai counter yang terendah. Di sini kita tulis dulu nilai counternya. 7 ini baru sekali masuk, 0 sekali, 1 sekali, 2 sekali, 0 2 kali, 3 belum ada 1 kali, kemudian 0 di sini 3 kali, kemudian 4 1 kali. Nah, masih sama, kita punya 3 page frame. Ada 3 buah page frame. Nah, kemudian pada saat mereferensi 7, kan masih kosong, maka terjadi page fault. Masukkan 7 di sini. Kemudian kita mereferensi 0, di sini tidak ada, maka terjadi page fault juga. Kita masukkan 7 0 1. Kemudian, ya ini 0-nya baru sekali aja. Kemudian, maaf, ini 1 belum masuk ya. Kemudian, kita mereferensi 1, tidak ada, terjadi page fault. Kemudian kita masukkan 1, 701, counternya 1 ada 1. Kemudian di sini kita mau mereferensi 2 dan tidak ada frame yang bebas. Maka kita perlu mengganti salah satu page-nya. Di sini terjadi page fault juga. Nah, di sini karena kita menggunakan counter, maka kita akan melihat counter yang terendah. Nah, di sini kan informasi yang kita punya sama semua ya. Maka kita ganti yang dengan waktu masuk terendah. Jadi kita gantikan 7 di sini, 2 0 1. Kemudian di sini mereferensi 0. Karena di sini ada, maka tidak terjadi page fault. Posisinya masih 2 0 1 dan 0 sudah direferensi 2 kali. Kemudian 3 di sini tidak ada, berarti terjadi page fault. Kemudian kita ganti dengan counter yang terendah. Di sini 2, bentar. Di sini 2 counternya adalah 1, 0, 2, 1, 1. Nah, lagi-lagi di sini ada yang sama. Waktu jumlah counternya. Kemudian bisa kita cari dengan waktu masuk pertama. Berarti antara 2 atau 1. Ternyata 1 yang masuk pertama kali. Maka di sini kita ganti 1 menjadi 2 0 3. Kemudian di sini kita mereferensi 0, ternyata ada, berarti tidak terjadi page fault. Posisinya masih 2 0 3. Kemudian kita mereferensi 4. Oh ya, ini 0-nya diupdate karena dia sudah 3 kali muncul, dia jadi 3. Kemudian kita mereferensi 4, ternyata tidak ada, terjadi page fault. Kemudian
kita cek counternya 2, 1, 0, 3, 3, 1. Nah, di sini nilai counter dari 2 dan 3 masih sama. Jadi kita cari yang pertama kali masuk. Yang pertama kali masuk adalah 2. Jadi kita ganti 2-nya. Jadi di sini 4 masuk, kemudian 0, kemudian 3. Kelemahan dari counter ini kan kita harus melakukan pencarian ya. Page dengan nilai waktu terendah, dengan counter terendah. Maka solusinya kita bisa menggunakan struktur data yang disebut dengan stack. Teman-teman bayangkan stack itu seperti tumpukan kardus gitu ya. Kalau misalnya kita pindah ke atas, paling atas gitu, yang 2 ini akan turun. Nah, ini setiap page direferensi, maka kita akan memindahkan nomor page dan taruh paling atas. Kemudian page yang paling baru digunakan akan posisinya paling atas. Ini yang paling baru dan ini yang paling lama. Sehingga kita bisa memilih victimnya adalah yang posisinya paling bawah. Ini page yang harus diganti. Semisal kita punya referensi string 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4. Kemudian di sini ada stack-nya. Kemudian di sini page frame. Nah, ketika kita mereferensi 7, di sini masih kosong, maka terjadi page fault. Kemudian 7 diletakkan di stack. Di sini ada 3, maka dia paling bawah. Kemudian di dalam page frame kita masukkan 7. Kemudian kita mereferensi 0, di dalam page frame kita tidak ada, maka terjadi page fault. Kita masukkan nilai 0, 7, 0. Kemudian di dalam stack, kita masukkan 0 paling atas, sehingga posisinya 7, 0, 0. Kemudian kita mereferensi 1, 7, 0, tidak ada, page fault. Kemudian kita masukkan 1 ke dalam page frame kita, kemudian pindahkan 1 ke paling atas di stack kita. Maka ini posisinya akan 1, 0, 7. Kemudian di sini kita mereferensi 2, di sini ada 701, maka terjadi page fault. Kemudian kita cek siapa yang paling bawah. Ternyata adalah 7. Nah, ini 7 dikeluarkan, diganti 2, 0, 1. Kemudian kita taruh nilai 2 di paling atas. Jadi di dalam tumpukan kita taruh paling atas 2, kemudian bawahnya adalah 1, kemudian 0. Kemudian kita mereferensi 0, tidak terjadi page fault, page frame-nya masih sama. Nah, ini stack-nya akan tetap diupdate karena dia baru saja direferensi. Jadi 0 pindah ke atas, 0, 2, 1. Kemudian kita mereferensi 3. Di sini hanya ada 201, maka terjadi page fault. Kemudian kita cari mana yang bisa kita keluarkan. Kita lihat dari stack, yang paling bawah adalah 1. Kita ganti 1 di sini, 2, 0, 3. Kemudian taruh 3 di paling atas. Jadi stack-nya akan 3, 0, 2. Kemudian kita mereferensi 0, ada, berarti tidak terjadi page fault. Kita update stack-nya, 0-nya pindah ke atas, 0, 3 jatuh, kemudian 2. Nah, kemudian tidak ada perubahan ya, 203 masih ada. Kemudian kita mereferensi 4, tidak ada, page fault. Kemudian kita cari korbannya, yang paling bawah adalah 2.
Maka kita ganti 2 ini dengan 4, 403, kemudian 4-nya taruh paling atas di stacknya, maka dia bernilai 403. Maka di sini total terjadi 6 kali page fault. Masalah berikutnya adalah alokasi frame. Bagaimana kita mengalokasikan jumlah dari memori bebas ke berbagai proses. Jadi semisal kita punya 93 frame bebas gitu ya. Kemudian kita punya 2 proses, bagaimana kita mengalokasikannya. Jadi ini masalah disebut dengan frame allocation algorithm. Setiap proses akan mempunyai kebutuhan berapa jumlah minimal frame. Ketika misalnya kita punya M frame bebas, kemudian kita mempunyai proses sebanyak N, maka di sini ada 2 cara untuk membagi alokasinya. Yang pertama di sini alokasi fix, jadi tetap ukurannya tidak berubah. Ini ada yang pertama disebut dengan alokasi sama atau equal allocation. Jadi kita semisal punya M frame bebas, kemudian untuk N proses, maka setiap proses akan mendapatkan jumlah yang sama. Misal kita punya M frame bebas sama dengan 100, kemudian kita proses punya 5, maka setiap proses alokasi masing-masing proses sama dengan 100 dibagi 5, yaitu 20. Semisal nanti terdapat sisa frame, dapat digunakan sebagai buffer pool dari free frame. Kemudian ada alokasi proporsional. Jadi kita akan sesuaikan berdasarkan ukuran proses. Misal kita punya P1, ini 10 KB. Kemudian proses 2, 127 KB. Dan jumlah M bebas sama dengan 62. Maka kita bisa bagi berdasarkan jumlah besar dari proses. Alokasi proses 1 10, kemudian total dari semua besar proses. Kemudian ini dikalikan 62. 10 per 137 dikali 62, ini sekitar 4 frame. Jadi dibulatkannya ke bawah. Kemudian alokasi untuk proses 2, 127, kemudian tadi totalnya 137 kali 62, ini sekitar 57 frame. Jadi nanti alokasi untuk P1 dan P2, di sini 57 tambah 4, maka ada 61 frame. Jadi jangan sampai alokasi yang diberikan kepada proses melebihi jumlah frame yang tersedia. Kemudian untuk alokasi prioritas di dalam skema alokasi prioritas ini dibagi bukan berdasarkan lagi ukuran. Jadi ketika ada page fault, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, local replacement. Jadi semisal satu proses sudah dialokasikan untuk frame-frame tertentu seperti ini, maka untuk di local replacement dia hanya bisa memilih frame yang sudah dialokasikan. Ini dapat dipilih dari proses yang sama. Kemudian
ada yang disebut dengan global replacement. Jadi pada global replacement, proses ini bisa memilih page pengganti dari semua frame yang ada. Walaupun frame yang sedang dipakai itu sedang dialokasikan ke proses lain. Jadi satu proses dapat mengambil frame dari proses lainnya. Kemudian di sini ada konsep yang disebut dengan tracing. Jadi semisal jumlah alokasi frame pada suatu proses dan dia prioritas rendah dan kurang dari jumlah minimum yang diperlukan oleh arsitektur komputer, maka harus dilakukan suspend pada proses tersebut. Kemudian, proses tersebut tidak punya cukup frame. Tidak punya cukup frame ketika aktif. Maka harus sering melakukan pergantian page. Nah, karena pergantian page ini cukup sering dilakukan pada kondisi page fault, maka harus terjadi pergantian lagi. Nah, kondisi ketika satu proses lebih sering melakukan paging daripada melakukan eksekusi disebut dengan tracing. Kalau kita gambarkan, kita plotting gitu, di sini ada penggunaan CPU utilization. Kemudian di sini ada degree of multiprogramming. Nah, bisa diplotting semakin tinggi degree of multiprogramming, maka makin tinggi juga penggunaan CPU. Kemudian kenaikannya akan melambat sampai dia ada titik maksimal. Nah, kemudian akan turun tajam. Penggunaan CPU akan turun semakin tajam walaupun nilai degree of multiprogramming semakin tinggi. Nah, di sini terjadi tracing, di mana tadi lebih banyak melakukan paging daripada melakukan eksekusi. Nah, solusinya bisa kita dengan menurunkan nilai dari multiprogramming. Jadi, selain itu juga kita bisa membatasi efek dari tracing ini menggunakan local replacement algorithm, di mana ketika suatu proses ingin melakukan tracing, dia tidak dapat mengambil frame dari proses yang lain. Proses dapat dimulai dengan melakukan demand paging pada instruksi pertama. Ketika pembuatan proses menggunakan sistem call fork, sistem call bisa saja melewati kebutuhan demand paging dengan menggunakan teknik yang mirip dengan page sharing. Kemudian, sistem call fork ini akan membuat proses anak, proses child gitu, yang merupakan duplikasi dari induknya. Ketika banyak proses anak yang melakukan sistem call execute, setelah melakukan pembuatan, melakukan copy alamat dari alamat induk tidak diperlukan. Maka lakukan copy on write. Jadi, di mana diperbolehkan proses anak dan proses induk berbagi page yang sama pada awalnya. Page yang digunakan bersama ini akan ditandai sebagai copy on write page. Yang artinya, jika salah satu proses menulis pada shared page, akan dibuat kopian dari shared page-nya. Jadi semisal di sini
proses 1, kemudian di sini ada proses 2. Di physical memory mereka berbagi batch yang sama. Kemudian semisal batch 1 melakukan perubahan, maka kita bikinkan kopian dari batch-nya. Jadi di sini copy of batch dari tadi yang sudah di-share bersama. Kemudian terdapat pembacaan suatu file pada disk dengan sistem calls open, read, dan write, maka setiap akses file membutuhkan sistem call dan akses ke disk. Sebagai cara lain, kita dapat menggunakan konsep virtual memory untuk memperlakukan file I/O sebagai routine access memory. Nah, konsep ini disebut dengan memory map files, yang mana diperbolehkannya ruang akses alamat virtual yang secara logika terasosiasi dengan file. Jadi pertamanya file akan dibaca menggunakan demand paging. Bagian file akan dibagi seukuran page, dibaca dari file system, dan proses read-write-nya akan seperti akses memori biasa. Kemudian beberapa proses 1, proses 2. Nah, ini boleh dilakukan pemetaan file secara sama, secara konkuren untuk membolehkan sharing data. Jadi ini misalnya disk file, ini dibagi beberapa page, kemudian dipetakan ke dalam physical memory. Nah, kemudian di sini bisa mereferensi. Nah, ketika proses sudah dibolehkan melakukan pemetaan file secara sama, konkuren, maka terjadi sharing data, dibolehkannya sharing data. Ketika ada penulisan dari proses mana saja, maka perubahan data di dalam virtual memory dan dapat dilihat oleh semua yang memetakan bagian yang sama dari file itu. Jadi nanti pada sistem call, pada memory mapping ini dapat didukung juga fungsi copy on write. Sehingga ketika melakukan perubahan pada data, maka proses tersebut akan membuat kopian datanya sendiri.